Sebenarnya ada alokasi 100 anak yatim kita santunannya, cuman karena di area Satrio Stable cuman ada sekitar 15, jadi kita bagikan 15. Nah, sebelum mereka kita kasih amplop, insya Allah kita kenalkan terhadap kuda. Takut nggak naik kuda? Enggak. Insya Allah kudanya ini kok, kudanya udah. Siapa namanya? Siapa namanya? Walaupun ini wanita tapi kan belum ini ya, belum balik, jadi nggak masalah gitu. Terus kita itu sama anak yatim kalau bisa ngelus kepalanya kayak gitu ya. Kok kenceng? Tamu kita udah datang, Sobri udah ganteng, udah wangi belum Sobri? Hey, Sobri udah wangi? Nggak boleh ngerokok tuh bang. No. Itu sini buat titik sebelahnya. Tuh tamunya udah datang, ayo situ ke dalam. Ini lagi dibikin, disetting dulu. Sobrinya habis mandi, udah wangi tuh sama Umah. Umah nih kot kita, nanti yang ngajarin untuk akhwat Umah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, walaupun baru sedikit, kita insyaallah mau ngerayakan 1 Muharram dengan menyantuni anak yatim. Dan kebetulan saya minta data di sini cuma ada 15. Saya minta lebih kalau bisa sebenarnya, cuman karena data yang ada 15. Jadi insya Allah moga-moga kedepannya kita nih Satrio Stable ini rutin ngadain santunan. Untuk kali ini kita kerjasama antara Satrio Stable, Tionghoa Muslim Indonesia, dan Lapak Ayam Kong Ipul, insya Allah. Sebenarnya ada alokasi 100 anak yatim kita santunannya, cuman karena di area Satrio Stable cuman ada sekitar 15, jadi kita bagikan 15. Nah, sebelum mereka kita kasih amplop, insya Allah kita kenalkan terhadap kuda. Kenapa sih dikenalkan nama kuda? Tahu nggak kuda kenapa kita harus kenalkan kuda? Yang undangan Konawi apa ya? Ya, Anissa. Oh iya, Anissa Nur Hanifah. Iya. Nanti naik kuda dulu ya. Sama siapa? Saya ponakan saya 2. Ini anak saya Ini 1. siapa namanya? Andika. Oh, Andika ya nanti. Jadi alhamdulillah kita pengennya sih rutin tiap tahun ada santunan segala macam. Kalau untuk hari ini kita bersama antara Tionghoa Muslim Indonesia, Satrio Stable ini tempat berkuda, sama Lapak Ayam Kong Ipul di Kalideres. Pengennya saya sih setiap Ramadan juga setiap hari raya besar Islam tuh ada semacam berbagi atau santunan. Jadi kalau Tionghoa Muslim Indonesia sendiri setiap puasa itu kita membagi zakat dan berbagi dengan mualaf, tapi di Semarang Bu. Makanya untuk Jakarta Jawa, ya, kita mau adakan gitu. Jawa ya. Hah? Di Jawa. Iya, di Semarang, karena pusat kegiatan di sana, ada sekolah mualaf di sana kayak gitu. Jadi Tionghoa Muslim Indonesia itu setiap Ramadan itu ngadain berbagi bersama mualaf di Semarang, kita pusatkan di Semarang karena orang-orang yang bisa ngurusin di sana gitu. Nah, jadi kalau di Jakarta kebetulan saya sering pulang kampung, jadi sekalian saya gabung ke sana kayak gitu. Moga-moga nanti bisa berlanjut insya Allah gitu. Ya mari Pak. Bagi Permisi ya Pak. ya, silakan bagi kalian yang mau gabung dalam kegiatan dakwah maupun dalam kegiatan untuk ya berbagi dengan anak yatim maupun duafa maupun dengan mualaf maupun dalam dakwah, silahkan gabung bersama kami, bersama Tionghoa Muslim Indonesia dan Satrio Stable. Nanti kalian bisa hubungin nomor kontak saya Ko Azizlo 083874702353. Kita main ini dulu ya, main kuda dulu ya. Yang kecil-kecil dulu dah. Digendong sama tante ya. Harus berani dong. Berani dong Iya, saya. harus berani.
kenapa kita harus bisa naik kuda? Jadi ini ceritanya. Berkuda, memanah dan berenang itu disunnahkan oleh Rasulullah. Itu sunnah yang diutamakan. Bahkan berkuda dan memanah itu kita bermain-main dengan kuda dianggap sebagai ibadah. Miara kuda ada ibadah. Kok segitunya gitu. Nah, setelah diteliti ternyata kuda itu bisa ngobatin orang kesurupan atau ruqyah. Bisa ngobatin cedera tulang belakang, Bu. Ternyata bisa kayak gitu. Terus yang autis, yang terlalu bandel, nggak bisa bicara, jalannya nggak benar gitu, saraf kejepit, itu bisa dengan kuda, insya Allah. Dan saya sudah lakukan gitu. Ternyata selain kuda itu bermanfaat untuk kendaraan gitu ya, ternyata untuk terapi juga. Kalau kita selama ini kan sering dengar itu dolphin, lumba-lumba ya, sering dengar lumba-lumba kan. Nah kalau ada yang di darat ngapain cari yang di laut gitu, udah gitu mahal gitu kan, lebih baik pakai kuda. Cuman kalau kita menggunakan kuda untuk terapi itu kudanya khusus. Seperti ini kudanya khusus. Jadi nggak semua kuda itu bisa digunakan untuk terapi. Jadi masing-masing beda. Untuk orang kesurupan beda kudanya, itu yang nomor 2 tuh bisa. Yang ini bisa. Tapi kalau untuk orang-orang autis, terus orang saraf kejepit, terus orang sakit pinggang, ini yang dipakai. Kalau orang sakit flu yang dipakai yang di tengah sama ini bisa dipakai kayak gitu. Kalau untuk orang bandel yang dipakai paling ujung, Bu. Iya benar, serius, Bu, paling bandel. Jadi kuda itu juga bisa mendidik kita kepemimpinan, juga ngendaliin emosi kayak gitu. Jadi kalau orang-orang bandel naikin yang paling ujung gitu, yang ujung gitu, karena karakternya khusus gitu. Jadi kebetulan alhamdulillah saya punya kuda yang bisa digunakan untuk terapi kayak gitu. Nah kalau ini kuda untuk terapi bisa untuk main-main anak-anak, atau kita bilang have fun, untuk senang-senang kayak gitu. Ayo siapa yang berani duluan? Harus berani, bisa. Ayo, yang kecil dulu biar digendong. Ayo, ayo, ini digendong. Ayo, berani. Namanya siapa? Bilang, namaku Anita. Kelas? Bismillah. Jangan nanti. Ya, Sobri jalan. Tuh, Sobri jalan. Nanti yang gede dituntun sama abang ya. Kalau yang untuk perempuan nanti yang nonton. Tuntun aja nggak apa-apa. Satu putaran di-cut gitu. Nanti kalau dikode ambil lagi. Ini namanya Bang Sidik. Nah, Bang Sidik di sini pelatih kuda gitu ceritanya. Jadi nantinya yang ngelatih kuda, bikin gemuk kuda nih Bang Sidik. Jadi kalau kudanya kurus pengen dikemukin silahkan ke sini gitu loh, kerjasama dengan kamu insyaallah. Siap ya? Siap. Insyaallah ya. Cuman yang saya heran kudanya gemuk, orangnya tetap kurus tuh. Bentar. Takut gak naik kuda? Enggak. Malu doang. Ayo, kamu yuk. Insya Allah kudanya ini kok. Kudanya udah. Siapa namanya? Walaupun ini wanita tapi kan belum ini ya, belum balik, jadi nggak masalah gitu. Terus kita itu sama anak yatim kalau bisa ngelus kepalanya kayak gitu ya. Malas lagi. Enggak dipakai soalnya tuh. Oh. Ini naik ini. Bisa ya? Iya dikira apaan tuh? Apa kencang? Tadi karena ke toilet itu kira karena nggak
Udah apa? Iya nanti diambil. Nah iya lagi sejinak-jinaknya kuda kita itu usahakan jangan berdiri di depannya atau di belakangnya. Kok tadi Koko berdiri di depan apa belakangnya? Saya kan pawangnya. Saya kan pawangnya gitu. Jadi kenapa sih kuda kalau nggak kenal terkadang suka gigit atau nyepak kayak gitu. Dan walaupun sejinak-jinaknya kuda, takutnya kita pakai parfum yang dia nggak suka atau apa kayak gitu. Jadi lebih baik jangan di depan atau di belakang. Lagi aja deh. Takut. Yang perempuan tuh Umah dikasih Umah, dia pada takut sama Iya, lagi HP lagi. doain barokah ya semuanya ya. Sekar. فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Gak berani naik kuda kamu ha? Ayo. Ya, namanya udah ada di sana. Bentar dulu kali. Yang belum? Siapa yang belum? Kalau anak perempuan sebelum dia menikah ditetap statusnya yatim atau yatim piatu atau piatu ya. Kalau laki-laki sampai dia balik. Yang laki-laki sudah semua. Suaranya ada di sini nggak? Oh ada. Nah, takut amplop kosong. Siapa yang belum? Doain semua barokah ya. Ntar sering-sering ada kayak gini ya. Doain ya. Iya. Ternyata masih bersisa. Berarti yang bersisa nanti kita akan salurkan door to door kayak gitu. Ini untuk lingkungan Satrio Stable sudah selesai semua. Ternyata masih ada yang bersisa ya. Alhamdulillah udah dikasih. Ternyata masih lebih nih barokahnya tuh. Ternyata masih lebih. Insya Allah kita nanti akan salurkan door to door. Dan acara ini insya Allah kita nggak cuman sebatas di sini. Dan kita sudah didahului sebelum di sini yaitu berbagi dengan mu'alaf di Semarang insya Allah. Insya Allah kalau bisa seluruh cabang TMI kita akan adakan. Dan siapa yang mau kerjasama, ayo nggak apa-apa. Cintai amal kita, cintai harta kita, cintai apa yang kita punya sampai ke akhirat. Jadi caranya dengan diinfakkan. Ada sebuah kisah Pak Haji yang dia menghambur-hamburkan uangnya katanya. Jadi ngasih santunan ini, ngasih sedekah ini, sedekah itu. Terus ditanya sama orang, Pak Haji, apa Pak Haji nggak mencintai harta Pak Haji? Apa kata dia? Justru saya mencintai harta saya, mau saya bawa-bawa mati gitu loh. Yaitu dengan diinfakkan, disedekahkan gitu loh. Jadi ikut pembangunan masjid dan segala macam. Nah kita bisa contoh tuh, itu contoh yang suri tauladan yang baik kayak gitu. Jadi kalau di dulu agama saya, kalau orang mati biasanya dibakarin uang-uangan, dibakarin emas-emasan. Itu kepercayaannya setelah dibakar oleh api akan sampai ke si mayit menjadi benda beneran. Itu menurut agama saya yang dulu gitu kan, yang dulu lagi gitu. Nah tetapi kita sebagai muslim, caranya supaya harta itu sampai ke kita, sampai ke orang tua kita, maka infakatlah dengan niat itu. Kalau untuk orang tua kita niatkan untuk orang tua, kalau untuk kita tabunglah gitu. Jadi dengan diinfakkan dan segala macam. Oke, kami yang bekerja sama Tionghoa Muslim Indonesia, terus Satrio Stable bersama coach-coachnya. Mana satu hilang? Sini. Ya. Iya. Nah ini calon coach kita latih dia nih.
kita latih nanti insya Allah nanti calon coach gitu. Nah juga dengan apa tadi? Nah, Lapak coach satunya ayam. di sini nih, coach satunya tuh baru Nah, nanti ada nongol. lapak ayam. Jadi kita kerjasama dengan lapak ayam Kong Ipul. Nah, Niria. Ya kena. Lapak ayam Kong Ipul. Nah, kita ngadain siar berbagi dengan yatim. Ria kok? Enggak lah, yang sebut ria tuh kan gua udah nyumbang. Enggak, tapi kalau kita seperti ini kita namanya siar, yuk kita bareng-bareng gitu. Seperti itu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.